Dan saatnya kami hadir dalam segmen Newsline Trending Topic. Sudah ada sejumlah topik yang menjadi perbincangan hangat di media sosial ya Jessica dan pemirsa. Dan kami sudah kumpulkan ada beberapa. Ini yang pertama, kami akan membahas terkait dengan kurban. Karena bertepatan dengan Idul Adha 1445 Hijriah dan pencariannya di media sosial menurut Google Trends ini cukup banyak pemirsa, ada lebih dari 4.000 pencarian dengan kata kunci kurban. Dan trending lainnya ini masih terkait dengan Idul Adha nih pemirsa. Yaitu terkait dengan haji dan pencarian ini mencapai 8.000 untuk hari ini. Dan langsung saja ya kita bahas lebih dalam lagi terkait kurban dan juga haji dalam segmen trending topik berikut ini. Ya pemirsa, tentunya sebelum kita membuka pembahasan terkait dengan Idul Adha ini ya, terkait dengan kurban, kita di sini juga mengucapkan kepada umat Islam di Indonesia selamat Idul Adha ya 1445 Hijriah. Ini pasti keluarga, sahabat kita sudah selesai ya menunaikan ibadahnya tadi pagi. Dan tentunya pemirsa, setiap tahun seluruh umat Islam di dunia ini merayakan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah untuk tahun ini ya, atau jatuh tanggal 17 Juni 2024. Ya pemirsa, jadi Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang dirayakan untuk memperingati peristiwa kurban. Yang mana peristiwa ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai wujud kepatuhannya kepada Allah. Ya betul sekali, ini menjadi kisah yang tentu sangat akrab ya untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia. Dan melanjutkan dari kisah pengorbanan Nabi Ismail ini, ternyata sesaat sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan putranya, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Tapi kira-kira maknanya apa ya Jessica sehingga ini dirayakan setiap Idul Adha? Nah, jadi pemirsa, melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah memerintahkan umat manusia untuk menunaikan ibadah kurban. Ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan ajaran untuk berbagi terhadap sesama manusia. Ya, betul sekali. Nah, jadi pemirsa, sementara itu untuk waktu perayaan Idul Adha ini dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan juga dengan akhir musim haji. Idul Adha ini menjadi tanda dari puncak ibadah haji di Mekah yang saat ini memang sudah memasuki puncak ibadah haji juga ya di Ar-Nusma. Dan pertanyaannya, apa saja sih yang dilakukan pada 10 Zulhijjah atau Idul Adha? Jadi apa nih Marcel yang dilakukan? Ya, jadi dalam 10 Zulhijjah ini umat Islam tentunya melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari di tanah lapang atau masjid, sholat berjamaah. Setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyembelihan hewan kurban. Nah, nantinya dari hewan kurban lalu dibagikan kepada keluarga, tetangga, serta orang yang membutuhkan. Lanjutannya kira-kira nih apa sih makna dari kurban itu sendiri, Marcel? Ya, jadi tentunya ini bukan hanya sekedar ritual ya, asal sudah membeli kurban, menyerahkannya ke masjid sudah selesai, ternyata belum. Tapi ada pesan spiritual yang lebih dalam. Oh, apa itu? Nah, kalau kita mengutip dari Direktur KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Sidik Sisdianto, ia menjelaskan bahwa kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedalaman nilai spiritual, kemudian nilai sosial yang juga tinggi. Artinya diharapkan dari ibadah kurban ini ya memberikan semangat berbagi yang lebih tinggi lagi sepanjang tahun mendatang. Iya pemirsa, jadi menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha adalah manifestasi ketaatan dan kepatuhan seorang muslim. Jadi tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan memperkuat juga nih pemirsa solidaritas sosial antara umat muslim itu sendiri. Ya betul sekali, dan proses penyembelihan hewan kurban ini juga ternyata memiliki makna. Maknanya terkait dengan pembersihan diri dari segala sifat-sifat negatif apa aja itu yang kita lakukan ya sebelumnya ya, dosa-dosa, kemudian juga berbagai hilaf
yang dilakukan ini diharapkan dengan penyembelihan juga jadi bagian pembersihan diri, kemudian dari segala kedengkian, kebencian, egoisme yang secara tidak sadar atau secara sadar juga terkadang kita lakukan begitu ya. Ya, pemirsa, ibadah kurban juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya berbagi dengan sesama. Karena ketika seseorang muslim mengorbankan hewan kurban, ia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi ia juga memperhatikan kebutuhan orang yang membutuhkan. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita rangkum ini ya makna kurban di hari raya Idul Adha, dan kemudian juga pemirsa selain ibadah kurban ini menjadi ungkapan syukur, ini merupakan bentuk pengorbanan sebagian dari harta yang kita miliki, rezeki yang dititipkan oleh Allah ternyata bukan milik kita sendiri tapi juga bisa menjadi rezeki bagi orang lain. Ya, ini secara tidak langsung ya, artinya seorang muslim mengakui kalau segala sesuatu itu berasal dari Allah. Iya, betul sekali. Dan seiring dengan perkembangan zaman, ini ternyata untuk umat Islam yang ingin berkurban sudah lebih mudah ya. Oh, kenapa tuh? Iya, karena saat ini umat Islam tentu bisa memanfaatkan kemajuan di era modern dan digital dalam memperoleh kurban. Oke, jadi pemirsa, yang menariknya di tahun ini platform belanja online ada yang sudah menyediakan layanan pembelian hewan kurban secara daring pada Idul Adha. Dan tentunya ini menjadi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban tapi memiliki keterbatasan waktu untuk melihat kurbannya secara langsung. Sehingga harapannya layanan ini bisa memudahkan umat muslim agar tetap bisa memberikan kurban kepada yang berhak menerimanya. Iya, kita juga sudah melihat ya ada banyak contoh-contoh di hari ini begitu pejabat di negara kita yang tetap berkurban di tengah kesibukan mereka ya. Misalnya saja tadi kita sudah melihat ada Presiden Joko Widodo yang usai menunaikan ibadah sholat Idul Adha pagi tadi bersama dengan Bu Iriana, ini juga sudah memberikan kurbannya. Tadi Presiden Jokowi sholat Id di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, dan kehadiran dari RI 1 ini disambut meriah oleh warga Semarang. Ini ya, kita bisa lihat visualnya tadi Presiden Joko Widodo setelah menunaikan ibadah sholat Id kemudian berfoto-foto dengan masyarakat. Tadi juga ada Menteri PUPR Basuki di sana juga berfoto-foto dengan masyarakat. Iya, jadi kesempatan untuk bersilaturahmi juga ya. Betul, Jessica. dengan masyarakat secara langsung. Iya, secara langsung seperti kita saat ini juga terus bersilaturahmi di tengah perayaan Idul Adha. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana apa saja keseruan yang dirasakan ya oleh masyarakat. Betul. Ini kita lihat dari komentar netizen. Nah, kalau di komentar netizen kami sudah merangkum dari platform media sosial X. Ini yang pertama dari Cabi Like Food. Mari bersama memperingati Hari Raya Kurban dengan semangat toleransi dan persatuan kesatuan untuk menjaga utuhnya kebinekaan. Semangatnya ini semangat Indonesia ya. Betul. Kemudian juga ada komentar dari @wijaya241277. Dikirimin daging, kaki, dan kepala sapi nih. Padahal sudah dikasih tahu kalau aku atau netizen ini dia tidak makan daging kurban, tapi ini malah dikirimin dari sapi yang dikurbankan. Oke. Dan selanjutnya dari MH Dipnuf, mana nih daging kurban kok nggak datang-datang? Oh, kalau yang ini udah nunggu-nunggu justru ya untuk dagingnya. Sabar Mas. Oke. Dan selain itu ini juga ada netizen yang minta masukan ya dari @esniea, enaknya daging kurban dimasak apa ya? Kalau menurut Marcel enaknya dimasak jadi apa? Kalau saya mungkin biar bisa dimakan rame-rame bisa dibikin sate, Jessica. Oh, nggak mau rendang aja? Itu juga enak. Dan selanjutnya dari Bian Lisma, alhamdulillah udah jadi tahun kedua ikut kurban. Masya Allah, semoga bisa setiap tahunnya. Amin. Amin. Ya, semoga untuk teman-teman keluarga kita yang berkurban tahun ini bisa tetap konsisten ya. Betul. Ataupun yang belum sempat ini bisa diberikan rezeki yang lebih oleh Allah untuk berkurban di tahun depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.